Bihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan al-haqqus sadis. Hak yang nomor 6. Haqquz zaujaini. Haknya suami istri. Alhamdulillah yang hadir banyak yang sudah berkeluarga daripada yang belum keluarga. Dan nasihat untuk kita semuanya. Lizawaji, untuk pernikahan, asarun hama, punya pengaruh yang sangat penting. Dan Allah Ta'ala tidak menjalin kecintaan melainkan dengan sebab menikah. Kecintaan kita pada istri terkadang melebihi daripada kecintaan kita kepada orang tua. Dan itu wajar. Karena beliau mengatakan di dalam hati yang punya makna, tidaklah yang bisa menjalin kecintaan melebihi kecintaan seorang istri pada suaminya atau suami kepada istrinya. Dan itu hati yang sahih. Wa muqtadayatun kabira, dan punya kewajiban-kewajiban atau beban-beban yang besar sekali. Inilah faedahnya kita menikah dan banyak manfaatnya. Walaupun toh kesulitannya ada, tapi kalau kita banding manfaatnya lebih banyak daripada madaratnya, daripada kesusahan kita atau kesedihan kita. Fa huwa rabitatun baina zauji wa zaujatihi, yaitu ikatan yang kuat antara suami dan istri. Tidak ada suatu yang bisa menjalin kecintaan melainkan kecintaan seorang suami kepada istrinya, istri kepada suami. Kalah kecintaan terhadap orang tua. Karena kecintaan kita dengan istri terpenuhi dua perkara. Terlampiaskan syahwat kita yang halal, dan juga hubungan yang akrab menjalin, yaitu kehidupan yang baik. Berbeda dengan kecintaan kita pada orang tua hanya satu, karena berbuat baik kepada diri kita. Tapi kecintaan istri dan suami saling butuh membutuhkan, saling yaitu saling menutupi kekurangannya. Yalzamu kullu wahidin, mewajibkan masing-masing minhuma, antara istri dan suami, bihukukin, menunaikan kewajiban-kewajiban, lil akhari, kepada yang lain. Sesuatu yang tidak dimampui suami dimampui oleh istri. Contohnya apa? Suami tidak mampu tapi istri mampu. Hamil, menyusui, menggendong anak. Tidak mampu kita, kuat fisik kita tapi enggak mampu menggendong anak kita. Justru istri kita yang mampu dan paling sayang terhadap anak. Ya, ini yang harus kita pahami. Ternyata Allah Ta'ala yaitu melebihkan laki-laki, melebihkan wanita. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kaum wanita dikerjakan oleh laki-laki. Sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh laki-laki, ternyata Allah Ta'ala memberi kemampuan istrinya. Seperti menyusui, berlaku lembut terhadap anak, dan juga sayang terhadap anak, kalah kesayangan suami terhadap istrinya. Karena istri dibuat oleh Allah Ta'ala lembut terhadap anak. Dan ini yang kita harus bersyukur kepada Allah. Hukukun badannya, yaitu hak badan. Hak badan maknanya kita bisa bergaul, kita bisa melampiaskan syahwat kita kepada istri kita, dan dengan penuh kenikmatan, dan terjalin hubungan yang baik. Sesuatu yang merasa kurang pada istri kita, kita yang bisa memenuhinya. Sesuatu yang kita tidak memilikinya, istri kita memilikinya. Wa hukukun istimaiyah, dan juga hak kekeluargaan. Ya. Oleh karena beliau mengatakan tidaklah ada orang bisa menjalin kecintaan kecuali dengan sebab nikah. Ma ra'aitul mutahabbaini mislan nikah. Itu sabda beliau.
belum pernah saya melihat orang menjalin kecintaan semisal orang menikah. Karena umumnya orang menikah, wanita itu disenangi oleh laki-laki itu. Dan umumnya wanita menikah karena senang dengan laki-laki tersebut. Dijalin mahabbah. Dan juga mutmainnah, tenang. Dan juga mawaddah warahmah. Muncul kecintaan, muncul belas kasihan. Nah inilah Allah Ta'ala mensyariatkan kita menikah karena banyak manfaatnya. Menjadi sebab tenangnya jiwa. Bayangkan kita pada waktu pemuda belum menikah, bingung kapan saya menikah. Cuma sekarang kita lupa pada waktu muda kita. Nah ya, seorang pemuda ketika dia belum menikah yang dipikir kapan saya punya istri. Seorang wanita kapan saya punya suami. Itu fitrah manusia. Makanya kita upayakan kalau kita punya putri sekiranya sudah berkeinginan menikah untuk kita carikan jodohnya. Ya laki-laki yang baik agamanya, yang baik akhlaknya. Demikian juga ketika kita punya anak laki-laki sekiranya dia yaitu berkeinginan menikah, kadang-kadang malu memberitahu orang tua yang harus memberitahu. Gimana? Ya. Sudah nikah, mau menikah apa belum? Belum jangan dipaksakan. Nah, ya. Kalau memang dia ini kadang-kadang dia ngomong sama ibunya, uminya, maka kita perlu hendaknya membantu anak kita. Kita membantu anak, Allah Ta'ala membantu diri kita. Wa huquqin maliyah, dan juga terpenuhi hak harta. Bayangkan kalau kita sudah menikah, berpikir ini untuk istri, ya, berpikir untuk anak. Kita menafkahi istri itu, kita seperti bersedekah pada istri kita. Istri kita karena suami kita sakit, tidak bisa kerja, dia kaya, berinfak kepada si suaminya seperti orang zakat. Nah inilah kebaikan-kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang yang single atau sendirian. Nah inilah faedahnya menikah. Fayajibu ala zawjaini, maka wajib suami istri ini ayu asyira, untuk bergaul kullun minhuma, masing-masing suami istri, al-akhara, bagaimana berbuat baik kepada yang lain, bil ma'rufi, dengan yang baik. Si istri hendaknya berbuat baik kepada suami, si suami hendaknya berbuat baik kepada si istri. Sehingga saling butuh membutuhkan, saling yaitu bantu membantu. Tidak ada yang bisa saling membantu semisal seorang suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, karena diikat dengan yaitu syahwat, dengan kecintaan. Wa ayyabdulal haqqal wajibah, dan hendaknya yaitu yabdulan, mengerahkan ya, atau membelanjakan atau menunaikan hak-hak yang wajib bagi dia, bikulli samahatin, dengan toleran, wa suhulatin, dan dengan kemudahan, min ghairi takarruhin, tanpa dengan merasa terpaksa, libadlihi, untuk melampiaskannya, wala mumatola, dan tanpa pula menunda. Ya. Seorang suami itu kebutuhannya kepada istri lebih banyak daripada wanita butuh pada suaminya. Dan itu sudah fitrah. Maka seorang wanita, seorang istri yang arif, yang tahu din, harus melayani suaminya. Kecuali pada waktu dilarang. Waktu sedang haid atau waktu sedang nifas. Nah inilah kebaikan bagi seorang suami ketika menikah, mau tidak mau ingin berkumpul, menjadi tenang jiwanya ketika dia bertemu dengan istrinya, ketika telah berkumpul dengan istrinya, ketika sudah berkumpul, sesuatu yang menjadi angan-angan terlepaskan oleh Allah Ta'ala. Nah inilah makanya hendaknya si istri mengetahui kewajiban suaminya, dan suami harus tahu kewajiban dia kepada istrinya. Dan Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, surat An-Nisa nomor 19.
pergaulah istri-istrimu itu dengan cara yang baik. Nah, maka kenapa ditujukan pada suami? Karena suami banyak butuh kepada istrinya daripada istri butuh pada suami. Ya, wa ashiruhuna, pergauli istrimu itu bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Dan kita tahu bahwasanya wanita memiliki kekurangan-kekurangan agamanya dan memiliki tabiat-tabiat yang kurang. Bagaimana kita bisa menasihati menjadi baiknya seorang wanita itu, menjadi baiknya seorang istri? Bukankah beliau juga pernah bermasalah dengan istrinya? Tapi karena beliau itu orang punya ilmu, ya, dengan ilmu itu menjadi sadarnya istrinya. Pernah juga bentrok, ada satu masalah yaitu Aisyah dengan Hafsah. Yang namanya wanita ada kekurangan. Tapi karena beliau menjadi orang yang paling berilmu, tahu watak wanita, sehingga bisa membantu apa menjadi kesulitan bagi istrinya. Makanya kita hendaknya ketika mau menikah harus tahu watak-watak wanita dan kewajiban-kewajiban diri kita terhadap istri kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 228, walahunna, dan untuk istri-istrimu, lahunna itu wanita, mislul ladzi alaihina bil ma'ruf, mendapatkan hak yang seimbang yang dengan cara yang baik. Walir rijali, dan untuk suami pula alaihinna, mendapatkan pula hak dari istrinya, darajatun, beberapa kelebihan, beberapa derajat. Jadi wanita punya hak pada suami, suami punya hak kepada si istrinya. Tetapi beda kewajiban suami dengan kewajiban si istri. Kewajiban suami lebih banyak karena harus mencarikan rezeki istrinya. Karena harus menanggung yaitu apa yang ia miliki berupa anaknya. Sedangkan wanita dia di rumah. Wanita tanggungan maisanya suaminya. Kecuali kalau wanita meninggal dunia oleh suami. Ya, makannya, urusan kehidupan sehari-harinya dengan cara yang wajar. Inilah baiknya wanita ketika menikah dengan orang muslim. Menjadi ringan bebannya ketika belum menikah. Wanita itu harus mencari rezeki sendiri. Ketika sudah menikah, tanggung jawab suami yang mencarikan nafkah istrinya. Bahkan yang membelikan baju. Alaihinna kiswatuhunna bil ma'ruf. Hendaknya seorang suami memberikan baju istrinya dengan cara yang wajar, menurut kemampuan masing-masing. Nah, inilah yang harus kita fahami. Seorang suami jangan sampai nanti kalau seorang suami menikah dengan wanita yang kaya, lalu malas kerja karena si istri sudah kaya. Kecuali kalau seorang istri baik pada suami, waduh suami, sudahlah kamu tidak usah kerja di rumah, bantu urusan rumah, tidak mengapa. Tapi kalau seorang suami ini dia punya tanggungan istri, wajib menafkahi istri. Kecuali kalau istri yang kaya ini membolehkan, tidak usah kerja kamu di rumah, bantu saya saja. Seperti sebagaimana Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, wanita yang kaya. Apa menjadi kebutuhan beliau, ditutup kebutuhannya oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nah, inilah keutamaan Islam. Orang melakukan perbuatan baik untuk dirinya sendiri, walaupun sesuatu itu yang menimpa pada istrinya, tetapi itu sedekahnya istri pada si suami. Demikian juga seorang suami mengumpuli istrinya itu sedekah terhadap si istrinya. Makanya seorang istri tidak boleh menolak seruan atau ajakan suaminya kecuali dalam keadaan yang Allah haramkan, seperti waktu haid atau waktu nifas. Kama yajibu alal mar'ah, tadi kewajiban suami. Sebagaimana wanita, istri pun mendapatkan kewajiban antabdzula li zaujiha, hendaklah menunaikan hak suaminya, kebutuhan suami.
Kebutuhan suami pada istri lebih banyak kebutuhannya daripada istri butuh pada suami. Karena Allah Ta'ala melebihkan kekuatan syahwatnya terhadap suami daripada si istri. Ma yajibu alaiha badluhu, yang mana wajib seorang istri ini melayani apa menjadi keinginan suaminya. Wa mata qama kullu wahidin minaz zawjaini, kapan saja masing-masing suami istri ini melaksanakan kewajibannya, bima yajibu alaihi lil akhari, sebagaimana yang lain berkewajiban kepada suaminya, kanat hayatuhuma sa'idatan, mesti hidupnya bahagia. Jika seorang istri tahu kewajibannya, jika seorang suami tahu kewajibannya, beda, saling mengisi, menjadi nikmatnya hidup. Karena itu Allah Ta'ala menjadikan sakinah mawaddah itu hanya dengan menikah, tapi dengan syarat suaminya menjadi orang yang muslim dan wanitanya juga, istrinya juga menjadi muslimah. Ya, makanya kita ini kalau menikah hendaknya mencari wanita yang dipilih agamanya dulu. Dalam satu hadis, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 1, li jamaliha, karena cantiknya. Yang nomor 2, wali hasabiha, karena kedudukannya, dia punya kedudukan pangkat. Kemudian juga wali maliha, karena ada hartanya, kaya dia. Kemudian apa kata beliau, wali diniha, dan ada kalanya wanita itu dinikahi karena sebab baik agamanya. Fadhfar bidzati din taribat yadaka, pilih dulu yang baik agamanya, baru boleh melihat kecantikannya, baru boleh melihat yang lainnya. Jadi pertama harus melihat din dulu, kemudian melihat yang lainnya, karena din ini yang membawa ketenangan hidup. Nah, inilah caranya kita untuk memilih pasangan. Ya, ketika din baik kita lihat dulu, kita lihat cocok, ya senang kita nikah. Kalau tidak mengapa kita tidak melanjutkan nikah. Karena nikah ini kita disuruh melihat an-nadhar. Dengan melihat itu timbul kesenangan kita. Senang apa tidak? Terkadang calon istrinya senang, tapi dia tidak senang. Tidak mengapa. Daripada dipaksakan seperti orang tua dulu memaksakan putra putri, akhirnya sering terjadi perceraian. Karena paksaan orang tua. Makanya seorang wanita punya anak putri, kita tawari dulu. Ini ada ikhwan mau menikah dengan kamu, bagaimana? Kalau dia diam, berarti setuju. Kalau dia sudah membentak atau pergi, jangan dipaksakan. Karena yang hidup bukan orang tua, tapi yang akan mengarungi hidup itu anak putri kita dengan suaminya. Tidak boleh kita paksakan. Kita tanya dulu, ya. Kita tanya. Kalau dia diam, berarti setuju. Tapi kalau janda lain lagi, banyak anak kita pernah menikah dengan cerai, dia harus pandai memilih. Baik, ini ada pilihan. Kalau menolak, jangan dipaksakan. Karena dia pernah terjadi crash dengan si suaminya. Maka silakan dia memilih, tapi yang disetujui oleh orang tua tentang agamanya. Begitu cara kita untuk mencarikan jodoh putra dan putri kita. Nah, wadamatul usrati bainahuma, dan akan langgeng kehidupan antara suami istri ketika sama Islamnya, sama mengikuti sunnahnya, sama persahabatannya. Ini menjadi sejuknya, bahkan mengalahkan kecintaan pada orang tuanya. Karena Allah Ta'ala menghibur suami dengan melampiaskan syahwat kepada istrinya, dan istri merasa senang dikumpuli oleh suaminya. Wa in kana al-amru bil aksi, apabila kebalikannya, nah, bukan mencari wanita yang muslimah, wanita muslimah bukan mencari laki-laki yang muslim, maka akan terjadi khasalal syiqaq, terjadi gap pertengkaran. Dan kalau sudah bertengkar ini, kadangkala si istri itu dia lebih senang cerai daripada tidak. Dan dia tidak berpikir kalau harus membawa anak 4 atau 5. Kalau sudah cerai, biasanya anak ini ikut siapa? Ibu. Karena ibu sayang.
Ya. Makanya upayakan ada masalah dalam keluarga, kita pertama harus tahu watak istri. Kurang agamanya. Dan selalu mencaci laki-laki. Nah, pernah ketika beliau berkhutbah Id, karena tidak ada speaker setelah berkhutbah kepada laki-laki, maka beliau membawa, yaitu Bilal, membawa selendang, datang kepada jamaah perempuan. Ya nisa tasaddaqna tasaddaqna. Wahai wanita, bersedekahlah kamu, bersedekahlah kamu. Karena wanita cekat senang dengan harta. Maka beliau tahu wataknya, bersedekahlah kamu. Fa inni uritu kunna aksara min ahlin nar. Saya melihat penduduk neraka itu banyak dari wanita. Walima ya Rasulullah. Nah, tidak marah wanita ini. Kamu harus bersedekah, berinfak, karena saya melihat di neraka itu banyak kaum wanita. Walima ya Rasulullah. Kenapa ya Nabi? Takfurnal asir, karena kamu itu sering mencaci suami. Nah, wataksurnal laknah, dan kamu selalu bicara tidak baik kepada suamimu. Tapi wanita ini mengerti itu, fatwa dari beliau diterima. Makanya upayakan kita sebagai seorang istri selalu banyak bersedekah, karena itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dan perlu kita bersabar, ya, karena Allah menjadikan walaisad dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan. Nah, maka dengan tidak sama, bagaimana seorang suami bersabar atas kekurangan istrinya, dan bagaimana istri ini bisa menjadi baik karena sebab nasihat dari suaminya. Nah, inilah perlu difahami. Beliau bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Kamu wahai suami wajib sering menasihati istrimu. Kenapa? Innahu khuliqat min dhila'in. Wanita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk yang bengkok. Hawa itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuknya Nabi Adam. Fa inna a'wajaha a'laha. Paling bengkoknya tulang di mana? Atas. Ayo. Begini dia. Kalau yang tengah begini. In aqamtaha. Lah ini untuk yaitu yang mau menikah atau yang sudah menikah. In aqamta, kalau tulang itu kamu luruskan, gimana? Patah. Dan patah itu minta cerai si dia. Kembalikan saja kepada orang tua saya. Dia tidak berpikir, anaknya banyak nggak berpikir. Pokoknya kembalikan saya kepada orang tua. Nah, wa in aqamtaha kasarta, wa in taraktaha ma zalat iwaja. Tapi kalau kamu tidak menasihati, bengkok terus dia. Hanya perlu pelan-pelan. Nah, ya. Ketika mau patah, dilepaskan dulu. Menasihati pada saat dia sangat butuh sama kita. Menasihati seorang wanita jangan pas dia sedang marah. Tunggu dulu. Dan banyak dia bicaranya kepada si suami. Kita lebih baik diam dulu. Lebih baik diam dulu. Kalau si istri membantah, kita membantah, tidak ketemu. Yang ketemunya pisah. Dan inilah terjadi banyak perceraian karena sebab tidak tahu faham satu sama lain. Tapi orang punya ilmu maka hendaknya memuliakan ilmunya. Karena ilmu itu menjadi tenangnya jiwa. Ya, itu beliau mengatakan wanita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk yang bengkok. In aqamtaha, kalau kamu berbuat keras patah. Wa in taraktaha, kalau kamu biarkan ya bengkok terus. Dinasihati. Ketika timbul marah yang lain kita diam. Besok pada waktu menasihati, pada saat mereka sangat butuh sama kita nasihati. Nah, ini cara kita untuk menghadapi istri-istri kita. Karena memang Allah Ta'ala menguji kita seperti itu. Bukan hanya kita, beliau juga diuji oleh Allah Ta'ala dengan istrinya. Tapi kan istrinya orang yang mukminah, mudah untuk menerima nasihat, menjadi baiknya kelanggengan
hidup beliau dengan istrinya. Nah, wa in kana al-amru bil aksi, apabila sebaliknya suami terlalu keras, hasala shiqaqu, terjadi perpecahan, wan nizau, dan bertengkar, wa tankaddat hayatu kullin minhuma, dan menjadi terganggu kehidupannya. Kalau sudah terganggu, anak kena pengaruh. Ini bapak ibu kok tengkar terus. Ya, apalagi suara ibunya, kadang suara ibunya selalu banyak ngomel bercerita atau mencaci, kita harus diam. Ya, dinasihati yang baik. Karena ini memang Allah Ta'ala menguji kita seperti demikian. Dan yang pertama kali diuji adalah Rasulullah SAW dengan istrinya. Tapi dengan nasihat beliau menjadi lunaknya istrinya. Selanjutnya, walaqad ja'atin nususul kasiratu, dan sudah banyak sekali dalil-dalil al-kasirah yang banyak, bil wasiyati bil mar'ah, suami hendaknya berwasiat menasihati istri. Al-mar'ah termasuk putri juga, termasuk ibu kita. Ketika sedang bertengkar dengan ayah kita, kita punya ilmu nasihati. Wa mura'ati khaliyah, dan kita wajib menjaga keadaan istri-istri kita, menjaga putri kita, menjaga ibu kita pula. Wa anna kamalal khali minal mukhal, sesungguhnya orang itu sempurna keadaannya itu mukhal, mustahil. Karena manusia punya kekurangan. Sesuatu yang dimiliki oleh istri kita, kita tidak memiliki. Sesuatu yang dimiliki oleh suami tidak dimiliki oleh istri kita. Sehingga saling tolong menolong. Inilah nikmatnya kekeluargaan di dalam Islam. Dan tidak akan terjadi banyak perceraian. Ketika suami tahu kekurangan si istri, ketika istri tahu kebaikan suami, akan hidup langgeng. Bahkan juga akan menjadi istrinya nanti di akhiratnya. Karena apabila kita sudah meninggal dunia masuk surga, dimudahkan lagi kita ini. Istri kita dimudahkan lagi. Ya. Dan ketika di surga tidak ada suami yang berak, kencing, wanita yang haid, yang nifas, tidak ada. Semuanya disucikan oleh Allah. Wa azwajum mutahharah, istri yang dicucikan oleh Allah Ta'ala. Dan semuanya dibuat wakawa'iba atrobah, gadis-gadis yang sebaya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita bertengkar sebentar, kalau kita bersabar, Allah akan menjadikan istri kita muda lagi, sebagaimana suaminya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala muda lagi. Nah, sebagaimana ayatnya yang kita saksikan, yang kita baca. Selanjutnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira, seringlah kamu berpesan, berwasiat, menasihati istrimu dengan baik, bukan dengan jelek. Jangan dicaci, karena kita tidak boleh mencaci orang. Dan jangan dipukul kepalanya, wala tadribul wajah. Karena wajah tempat keindahan kita, otak di wajah kita, mata, telinga, pikiran, bibir. Kadang kalau orang itu marah, wajah dulu, jangan. La tadribul wajah, beliau mengatakan jangan dipukul wajah, tapi dicubit. Nah, kapok opora ini betisnya aja, atau satu liding sambil kita senyum. Itu akan dirasakan dan akan diakui oleh si istrinya. Dan suatu saat istri itu akan minta maaf sama suaminya. Kalau kita berbuat baik, ya. Perlakukan baik sebelum kita diperlakukan oleh orang baik. Berbuat baik dulu sebelum kita berharap istri kita baik. Nah, inilah pendidikan di dalam Islam, terutama yang masih muda, ya. Menikah ini banyak lika-likunya. Tapi kalau kita oleh Allah Ta'ala dibekali dengan ilmu ini kita menjadi tenang. Kenapa kita diwajibkan seorang suami atau seorang laki-laki, terutama bapak yang sedang menikahkan putrinya, berwasiat? Hati diwasiati oleh ibunya, ya. Nah, nanti kalau kamu menikah jangan marah sama suamimu. Ini perlu. Karena seorang ibu sudah lama dia menikah,
tentu tahu hiruk pikuknya, ya, masalah dengan si suaminya, maka kita sebagai seorang ibu wajib menasihati putri kita ketika mau menikah. Terkadang ada putri itu mau menikah tapi nggak mau masak, tidur saja, suaminya yang masak. Iya, 1 kali 2 kali, tapi sedang kalau suami sedang sakit, makanya perlu dididik. Maka seorang ibu mendidik, ayo diajari masak, diajari mencuci, ya. Supaya nanti dia kalau sudah berkeluarga, tanggung jawabnya dia pada suami terpenuhi. Tapi kalau anak selalu dimanjakan, ya, mencuci, orang tua mencuci, ya, kemudian apalagi memasak, orang tua masak, anak ini tidak tahu apa-apa. Ketika menikah bingung dia, masak tidak matang-matang nasinya, kosong ngintip dia. Menjadi sebab bingungnya suami ini gimana ini. Itu karena apa? Kesalahan daripada ibunya dan bapaknya, ya. Demikian juga yang laki-laki kalau menikah juga ayo sapu rumah itu, bersihkan, ya, kotoran-kotoran di pintu yang lainnya, diajari. Ketika dia sudah berkeluarga bisa membantu si istrinya. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Ini sebabnya. Kenapa kita kaum pria wajib sering menasihati wanita? Karena wanita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk. Tulang ini kalau jatuh patah, tapi tidak kelihatan darahnya di luar. Patah. Ini dulu patah ketika naik sepeda motor malam hari jam 10 mau ditabrak truk, kita banting kena mesinnya. Ya namanya musibah. Jadi lebih mudah, tulang itu patah. Nah, Allah menjadikan wanita dengan tulang. Diambil dari tulang rusuk kita belakang ini. Fa inna a'waja ma fid dhila'i a'lahu. Sesungguhnya yang paling bengkok tulang rusuk kita yang atas ini. Nah, melukar gini. A'lahu. Walan tastaqima laka. Tidak mungkin kamu akan bisa meluruskan, tidak mungkin akan wanita itu istiqomah kepadamu. Ala tariqatin, dengan jalan yang benar. Karena bengkok dia. Selalu bengkok. Dinasihati pagi, jam 8 bengkok lagi. Sore dinasihati, pagi bengkok lagi. Tapi kalau kita sering menasihati sekali dengan menasihati 10 kali. Banyak mana pahalanya? 10 kali. Nah, ya inilah istri di dunia. Lain dengan istri di surga. Tapi kalau kita bersabar, istri kita menjadi orang mukminah, suami mukmin, akan Allah masukkan dalam surga dan dibuat istrinya itu menjadi istri dia di surga. Dan lebih nikmat istri dari surga dia di dunia ini daripada bidadari di surga. Ada hadisnya itu. Karena pergaulan di dunia yang terjalin dengan baik, maka Allah Ta'ala akan menjadikan istrinya di dunia ini dibuat muda lagi. Ada seorang tua wanita yang datang pada beliau, umur sekitar 60 tahun. Ya Rasulullah, ud'uni an adkhula fil jannah. Wahai Nabi, doakan saya wahai Nabi ya, supaya aku masuk surga. Katanya beliau, tidak ada orang seperti kamu itu masuk surga. Menangis ini. Tidak ada orang seperti kamu masuk surga. Menang ketika sini. Orang masuk surga itu besok akan dibuat muda lagi, tidak seperti nenek-nenek. Nenek berkakek itu nenek. Nah, bergembira baru. Oh begitu ya Nabi. Iya. Dia orang masuk surga yang asalnya tua, yang sudah tidak indah lagi wajah istri kita, dibuat oleh Allah Ta'ala lebih cantik lagi nanti di surga. Dan itulah semua istri beliau akan masuk surga. Karena kesabaran beliau mendidik dan juga kesabaran si istrinya. Nah, wa idza dhahabat tuqimu, yang ini di atas itu. Maka apabila kamu ingin meluruskannya, kasar tahu, tentu akan patah itu. Karena itu tulang.
Fa in taraktahu, jika kamu biarkan, tidak kamu menasihati masa bodoh, terserah kamu berbuat apa-apa. Lam yazal a'waja, tetap bengkok. Maka beliau bersabda, fastausu bin nisa. Nasihat, seringlah kamu nasihati istri. Seringlah kita menasihati putri, tapi harus dengan bahasa yang lembut. Ya, kalau wanita ini dikeras, pergi dia, enggak pulang. Susah kita. Dan sering kita jumpa dalam tetangga gitu. Ketika dimari istrinya minggat, tahu minggat ya? Pergi ke orang tuanya. Lumayan kalau masih pergi ke orang tuanya. Kadang-kadang pergi pula ke saudaranya. Karena memang kita maklumi kekurangan ini ya. Nah inilah yang bagaimana kita dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Pemikiran kita bisa berbuat baik kepada istri kita yang kurang akalnya. Dan dia mengatakan fastausu bin nisa, tetap nasihat istrimu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Sesungguhnya wanita ini oleh Allah Ta'ala diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Walan tastaqi malaka ala tariqatin. Tidak mungkin dia akan bisa istiqomah terus karena bengkok tadi. Nah, ya. Tidak mungkin kamu akan mencari wanita, udah saya cerai saja, akan cari yang lain, ternyata yang lain lebih bengkok. Nah, karena tidak tahu wataknya. Ya, dan istri yang sudah lama bergaul dengan kita itu kesannya banyak, walaupun pernah tengkar, walaupun yang lain, tapi Allah tetap menjadikan sayang kepada istri kita. Sebabkan kita sayang kepada si dia. Fa in istamta'ta, kata beliau, kalau kamu nikmati istrimu itu, istamta'ta biha wa fiha iwajun. Kamu nikmati tapi dia bengkok, kadangkala tidak senang kamu kumpuli. Kadangkala nanti saja hati kita panas. Nah, tapi kita tahu itu sifat wanita. Bagaimana kita bisa mencari kata ketika kita dihadapkan istri kita yang marah, ingat kebaikan si dia. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan semua makhluk itu jelek, kecuali iblis. Tidak ada baiknya iblis itu. Tapi Allah menjadikan kita ada kekurangan, ada kelebihan. Wanita kita ketika ada kekurangan, ada kelebihan yang banyak. Dan kalau kita timbang, banyak kebaikannya daripada membantahnya, membangkangnya pada kita. Oleh karena kalau seandainya wanita itu banyak jeleknya, tentunya kita tidak bisa menikah. Karena banyak jeleknya. Makanya ketika dia berlaku marah sama kita, ingat kebaikan si dia. Ingat ketika kita pergi sedang mencari rezeki, menggendong anak kita. Ingat kebaikan dia ketika kita sakit, dia yang menunggu. Orang sakit tidak senang ditunggu oleh orang lain, senang ditunggu oleh istrinya. Sebagaimana seorang istri sakit senang ditunggu oleh suaminya. Karena Allah mengikat jalan kecintaan dengan menikah. Wa in dhahabta tuqimuhu, kalau kamu masih bersikeras untuk meluruskannya, kasartaha, berarti kamu memecahkan tulang ini. Wa kasruha tolakuha, pecahnya maknanya dia akan minta cerai, pulangkan saja saya ke rumah. Dan dia tidak berpikir nanti dia itu masih bisa mendapatkan suami lagi apa tidak. Tidak berpikir bagaimana anak ini kalau sudah orang si ibu cerai dengan si suami, anak akan ikut ibu. Nah makanya kita suami harus tahu watak istri kita. Kekurangan-kekurangan yang kita bisa hidup terus dan juga merasa nikmat anak-anak kita dengan sebab kesabaran. Makanya Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah akan menolong hamba-hamba yang mau bersabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Jangan kamu menghina, jangan orang mukmin laki-laki itu menghina wanita, orang mukmin wanita. Mana jangan sampai suami menghina, mengejek istrinya. Apanya?
In kariha minha khuluqan, kalau kamu wahai suami tidak senang akhlak istrimu yang tidak baik itu, radhiya minha khuluqan akhar, Allah akan membuat senang kamu dengan istrimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jangan sampai kita membenci total 100%, jangan. Bagaimana kita marah dengan istri kita caci maki, ternyata malam kita ingin berkumpul, malu kita. Ya. Bagaimana kita mencaci istri kita, dia sedang memasakkan kita. Ketika kita sakit, dia membantu diri kita. Kalau kita berpikir dengan demikian, tidak ada orang berbuat baik, berbuat jelek pada istrinya. Sebagaimana istri akan mengakui kebaikan suaminya. Ini hidup yang hanya dimiliki oleh orang muslim dan juga muslimah. Ya, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Tidaklah seorang mukmin laki-laki membenci mukmin wanita. In kariha minha, ketika suami benci terhadap sikap tidak baiknya akhlaknya si istri, radhiya minha khuluqan akhar, Allah akan membuat senang suaminya dengan akhlaknya istrinya yang lain. Banyak dengan istrinya yang ketika dia benci ternyata suatu saat membantu suaminya. Karena Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati. Wa makna la yafruqu, maknanya jangan marah. Janganlah orang mukmin marah terhadap orang mukmin wanita. Mana janganlah suami marah terhadap istrinya. Sebab suatu saat dia marah, Allah akan membuat senang kepada suami ketika istri ini mendapatkan petunjuk dari Allah. Demikian juga jangan pula seorang istri marah sepenuhnya pada si suami. Suatu saat kita akan mendapatkan kebaikan dari suami. Fa fi hadhil hadis, dengan hadis-hadis ini irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Beliau ingin mendidik, ingin memberi petunjuk kepada umatnya. Kaifa yu'amilu rajulul mar'ata, bagaimana suami bermuamalah dengan istrinya. Ya. Terutama bagi yang baru menikah, yang tidak tahu watak wanita, perang terus sepertinya. Tapi kalau sudah tahu sebelumnya, belajar akan tahu watak-wataknya tertentu. Wa annahu yanbaghi an ya'khudha minha ma tayassara, maka hendaknya seorang suami mengambil yang lebih mudah, jangan dipersulit. Ketika ada pilihan yang baik dan yang jelek, tinggalkan yang jelek, kita milih yang baik. Sebagaimana seorang istri ketika melihat watak suaminya keras kepala, satu saat suami itu lembut dia, maka berpikir berapa banyak lembutnya dengan kekerasannya. Ketika banyak lembutnya, kita harus bersabar. Tapi kalau watak suami suka memukul, suka mencela, suka yaitu main tangan, boleh kita minta cerai. Ya, karena sudah tidak bisa untuk hidup bersama. Makanya di dalam Islam diperbolehkan kita itu cerai, tetapi cerai itu termasuk yang dibenci oleh Allah. Karena akan berakibat tidak baik anaknya. Lianna tabi'ataha, karena tabiatnya wanita ini allati minha, yang mana Allah Ta'ala menciptakannya, khuliqat, diciptakan wanita itu alla takuna alal wajhil kamil, karena tidak sempurna wanita itu. Jangankan kita dengan istri kita, beliau dengan istrinya itu sudah wanita yang paling mulia, ummahatul mukminin, ibunya orang mukmin. Tapi masih ada suatu masalah. Namun karena beliau punya ilmu, bisa menghadapi istrinya dengan baik. Dan beliau pernah tidak, ketika satu sama lain sedang bertengkar, beliau tidak disapa, beliau sendirian di kamar. Ternyata ketika Umar bin Khattab tahu, mana Rasulullah? Ya, habis kelahi dengan saya, katanya Hafsah. Dipegang dadanya. Hafsah, seandainya beliau itu tidak melihat saya, tentu kamu tidak akan dinikah. Datang Abu Bakar pula, mana Rasulullah SAW?
itu sedang ngambek di kamar. Tahu ngambek? Ya ada suatu masalah. Karena Aisyah ada suatu masalah. Datang sahabat Abu Bakar. Wahai Aisyah, kalau seandainya Rasulullah SAW tidak melihat diri kau, kau tidak akan dinikah. Begitu orang tua memberi nasihat pada anaknya, putrinya. Jangan sampai kita membela putri kita yang salah. Lebih baik kita mencari yaitu kesalahan anak kita. Supaya menjadi sadar yaitu menantu kita atau suami anak kita. Ini cara yang dilakukan oleh beliau. Sehingga terjadi kebaikan antar suami istri karena dibantu oleh mertua atau orang tua daripada istrinya tadi. Jadi ini kita hendaknya apabila punya putri yang sudah menikah, sering menasihati gimana keadaannya. Sering bertanya pula kepada menantunya yang laki-laki, gimana. Dan kita bicara yang baik, supaya nanti ada solusi dari mertua. Supaya ada solusi dari orang tuanya si wanita. Terkadang wanita ini dimanjakan oleh ibunya, tidak boleh kerja. Dimanjakan oleh bapaknya, tidak boleh kerja. Tapi setelah menikah bingung. Masak tidak bisa. Menyapu tidak mau. Lahir anaknya tidak digendong. Tidak disusui. Bayangkan kambing itu kalau punya anak disusui dulu dia. Nah inilah perlunya kita mendidik wanita. Tidak boleh dimanjakan, tidak boleh dikasih pekerja. Kasih tugas. Nah ya, supaya kita nanti kalau anak kita sudah membiasakan diri membantu orang tua, ketika menikah akan membantu suaminya. Dan suami akan senang ketika seorang istri itu supal dia. Bisa menyapu, bisa mendidik anaknya, bisa yaitu apa itu memandikan. Kadang kalau memandikan anaknya tidak bisa, suaminya memandikan, tidak mengapa. Tapi dilatih. Ini perlunya pendidikan orang tua mendidik putrinya sebelum menikah. Dikasih pekerjaan di rumah yang tidak berat. Rumah tangga menyapu, memasak, dilatih. Jangan sampai nanti kalau menikah memasak tidak matang-matang, kosong karena kurang apa? Airnya. Marah suami nanti. Pulang dari pekerjaan makanan tidak ada. Baiknya kita nih kalau pulang dari bepergian istri itu disuruh berias. Kapan datang? Ya, sebelum datang berias diri supaya bisa menyambut suaminya dengan baik. Nah, itu pendidikan ini perlunya ada kajian khusus untuk wanita. Nah, ya, istri-istri kita supaya hadir. Yang disampaikan ayat dengan hadis sehingga kita tidak menyalahkan si suami. Ini loh ayatnya. Nah, perlu ada kajian ibu-ibu ya, membahas bagaimana kewajiban istri pada suami. Bagaimana kewajiban istri terhadap anaknya. Bagaimana suami dengan bagaimana dia itu di rumah apa yang dikerjakan. Nah, ini kalau terdidik dengan baik senang suami itu. Pergi jauh yang diingat si istrinya. Karena kebaikan si istrinya kepada si suami. Dan itu tidak mungkin akan kita lupakan. Karena orang paling akrab yang paling kita cinta adalah istri kita. Sebagaimana suami selalu diingat oleh si istrinya. Nah, bal wala buddha fiha. Banyak sekali ini. Kapan pulangnya ini? Ya ditambah sedikit. Bal wala buddha min iwajin. Tetap wanita tidak ada bengkoknya. Ya karena Allah Ta'ala menjadikannya. Kalau kita di surga baru tidak ada wanita yang bengkok. Di dunia mesti ini yang harus kita hadapi. Tetapi dengan ada bengkok kita merusakkan itu pahala banyak. Wala yumkinu ayyastamti'a bihar rijal. Dan tidak mungkin orang laki-laki akan bisa menikmati sesempurna, menikmati istrinya di dunia ini karena ada kekurangan. Illa 'ala tabi'ati allati khuliqat 'alaiha. Melainkan menurut tabiat yang Allah ciptakan wanita ini ada kekurangan. Sehingga seorang suami bisa bersabar, ya. Tahu kekurangannya, sehingga seorang suami bersyukur pada Allah karena dilebihkan ketahanan mentalnya. Bayangkan kalau di rumah tangga biasa yang kelahi itu siapa? Perempuan. Di pasar lihat.
Laki-laki jarang. Diam saja, diam, banyak diam. Kemudian di tetangga perang terus. Bahkan juga saling keras mengarahkan suaranya. Nah, kita nasihati. Tapi kalau istri kita orang punya ilmu, insya Allah lebih rendah, lebih bisa menahan diri. Karena ilmu ini yang membuat kebaikan orang. Wa fi hadhil khatisi, inilah beberapa khatis annahu yanbahi lil insan. Hendaknya manusia itu ayyuqarina ma'al makhasini wal masawi'i fil mar'ah. Hendaknya membanding mana yang lebih banyak baiknya dan mana yang jeleknya. Jadi jangan kita melihat jeleknya saja. Karena kita juga jahat. Kita juga jelek. Mungkin istri kita malu. Tapi kita banyak kesalahan pula. Kadang-kadang marah. Belum datang di rumah tidak ada makanan. Padahal sibuk anaknya menangis terus. Menyusui. Tapi kita tidak pernah menanya. Ya. Jadi kita harus membanding makhasin kebaikan wal masawi dan kejelekan fil mar'ah. Kalau banyak kebaikan, alhamdulillah. Kalau banyak kejahatannya dan tidak bisa diobati, ya bolehnya kita cerai. Dan cerai itu kasihan terhadap anak. Musibah terhadap anak yang menimpa. Karena biasa ketemu bapak dan ibu, sekarang pisah. Fa'idha kariha minha khuluqan, maka apabila suami benci akhlaknya si istri ini, fal yuqarinhu bil khuluqis sani, bandingkan dengan ketika dia baik dengan kita, ketika kita sakit ya, ditunggu oleh si istri di rumah sakit ya, ketika kita sakit pula istri itu tidak mau tidur menunggu kita. Nah, mahasin kebaikan wanita istri kita harus ingat. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan orang itu jelek terus. Enggak. Suatu saat ada kebaikan. Cuma biasanya manusia ingat yang jelek saja. Padahal dirinya juga jelek. Nah ini. Oh ya, dulu saya pernah di rumah sakit ditunggu istri kita beberapa hari. Tidak tidur sampai dimakan oleh nyamuk. Nah ketika ingat. Nah kita reda. Tidak jadi marah sama si istri. Ketika istri pula sakit dirawat oleh suaminya timbul. Oh ya, saya dulu dibantu oleh suami saya. Tidak ada orang sakit lebih senang kecuali ditunggu oleh suaminya. Tidak ada seorang suami yang sakit kecuali senang ditunggu oleh istrinya. Dan itu fitrah manusia. Fa innahu idza na'am. Kalau kita benci akhlaknya yang jelek, maka perhatikan, ingat akhlaknya yang baik. Wala yanduru ilaiha bimandari sukti. Jangan kita melihat istri kita dengan pemandangan yang marah. Wal karahati waqtau, dan kita melihat kebencian dia saja tidak boleh. Ya, ini yang harus kita fahami, dan yang selainnya bisa dilanjutkan sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Masih panjang ini. Nanti sampai subuh ini. Nah, kapan insya Allah akan kita lanjutkan pada hari-hari yang iya disambung. Akad keberapa? Wah, akad berapa kok Oktober? Ya 5 lah gitu. Iya, taib 6. Cukup apa ada pertanyaan? Ya bagus. Nah, diwakili yang satu. Baik, begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat kita dengarkan bersama itu semuanya dari ayat Allah Ta'ala dan dari hadis yang diterangkan oleh para ulama sunnah. Itulah nikmatnya kita menuntut ilmu. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar dengan menuntut ilmu. Sesuatu kesulitan ternyata ada jalan keluar. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.